Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Jumat 11 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu mengadili kita secara pribadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau sudah mengajar dan mengingatkan kami akan apa yang harus kami buat, agar kelak boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, bantulah kami, agar kami selalu menghayati dan mengamalkan ajaran-Mu dalam hidup harian kami, sehingga di saat Engkau datang, kami selalu siap menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan mengadili kita secara pribadi. Satu pernyataan Yesus Kristus kepada para muridnya hari ini sungguh
menggerakkan hati saya untuk merenungkannya lebih mendalam. Yesus berkata, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa arti pernyataan ini? Arti pernyataan ini adalah Tuhan mengadili manusia secara pribadi. Tuhan punya hak dan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dia tahu lebih baik mana yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkannya. Mungkin kita bertanya, siapa saja yang diambil dan siapa yang ditinggalkannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali melihat keseluruhan cerita Injil hari ini. Mengawali pengajarannya hari ini, Yesus menceritakan kisah Nuh. Katanya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nuh adalah orang yang selalu setia pada Tuhan dan mentaati dan mengikuti kehendak Allah dalam hidupnya. Kepada Nuh, Tuhan sudah mengingatkan agar manusia harus bertobat dari cara hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nuh sudah berusaha untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Tuhan, tetapi mereka semua tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Nuh. Nuh bersama keluarganya selalu setia kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Karena Nuh bersama keluarganya selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka konsekuensinya di saat Tuhan datang, ia bersama keluarganya diselamatkan Tuhan. Sedangkan mereka yang tidak mentaati dan mengikuti perintah Tuhan harus menanggung segala penderitaan di bawah oleh air bah. Jadi yang diambil Tuhan pada hari akhirat adalah orang yang selalu taat kepada kehendak Tuhan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian pun halnya dengan Lot. Lot sangat taat kepada Tuhan dan selalu mengikuti perintahnya. Sementara orang lain selalu sibuk dengan urusan duniawi dan kesenangan tubuh. Mereka tidak peduli dengan kehidupan rohani. Lot sudah berusaha membantu mereka agar bertobat, tetapi mereka tidak peduli. Pusat perhatian mereka hanyalah pada hal-hal duniawi dan kepuasan jasmani. Di saat Lot tinggalkan Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Itulah yang akan terjadi di saat Yesus Kristus datang. Orang yang selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, mengikuti perintah dan ajaran Tuhan, dia akan diselamatkan. Sementara orang yang selalu mengikuti kehendaknya sendiri, selalu sibuk dengan urusan duniawi, maka pada akhirnya dia akan alami malapetaka untuk selama-lamanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menciptakan kita dan memberi kita kebebasan untuk memilih. Tuhan selalu menghargai pilihan kita. Sekali kita memilih, kita harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Kalau kita memilih Tuhan, itu berarti kita harus selalu
mentaati, mengikuti ajaran dan perintahnya. Barang siapa yang selalu menghayati dan mengamalkan perintah Tuhan, ia akan mengalami kebahagiaan kekal. Sebaliknya, barang siapa yang hanya mengikuti kehendaknya sendiri, hanya berpikir akan hal-hal duniawi, dan memuaskan kebutuhan jasmaninya, dan tidak memperhatikan kehidupan rohaninya, maka pada akhir hidupnya ia akan mengalami bencana. Pada penghakiman terakhir, Tuhan akan berkata, "Di saat aku lapar, Engkau memberi aku makan. Di saat aku haus, Engkau memberi aku minum. Di saat aku sakit, Engkau melawati aku. Maka masuklah ke dalam kerajaan-Ku." Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita wujudkan kasih kita kepada sesama. Karena apa yang kita perbuat kepada sesama selalu diperhitungkan Tuhan. Tuhan mengadili kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dia mengadili kita secara pribadi. Karena itu, mari kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita, semoga kita selalu menghayati iman lewat perbuatan-perbuatan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam perjalanan kita hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.